Maka definisi takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jauhi larangan Allah, jauhi larangan Allah. Jangan STMJ katanya. Apa STMJ itu? Sholat terus, maksiat jalan. Nah, jangan suka STMJ ya. Ya kalau STMJ minuman tidak apa-apa, bagus. STMJ di sini singkatan para jamaah. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jangan. Kerjakan perintah Allah sebaik-baiknya, jauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Okay. Wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ila Allah taala minhu. Apabila Anda, kata beliau, terjerumus, terjatuh pada sesuatu yang dilarang oleh agama, terjatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka cepat-cepatlah bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Okay. Jangan suka menunda, hadirin. Mohon maaf, kadang-kadang anak-anak muda ini loh, oh saya kan masih muda, umur saya insya Allah panjang, masih kurang berapa tahun, nanti kalau umur 50 baru saya tobat. Deki umur sekat, umur sebitak buru hadir pengajian. Nah, sekarang masih muda, saya akan menghabiskan masa muda saya untuk foya-foya, balapan, ya, main-main. Loh, apakah dia tahu umurnya akan sampai tua? Apa yakin dia sampai 60 tahun? Apakah ada kepastian dia akan sampai 50 tahun? Tidak ada kepastian. Nah, makanya cepat-cepat kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tos tua, jangan menunggu usia tua baru kita bertaubat, baru kita mau ke masjid, baru kita mau sholat berjamaah, baru mau ikut pengajian. Jangan, hadirin. Hadis Nabi Muhammad SAW, badiru bil a'mali salihah qabla an tushghalu, atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi apa? Cepat-cepat Anda beramal soleh, cepat-cepat Anda melakukan amal kebaikan sebelum nanti Anda terhalangi untuk melakukan kebaikan itu. Jadi kesempatan ini seperti sekarang, hadir majelis, silakan hadir di mana-mana majelis. Anda hadir di majelis ini, hadir di majelis yang lain, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan, datangi majelisnya, ambil ilmu, ambil hikmah, ya. Jangan blok-blokan, paham Pak G? Jangan blok-blokan. Blok iki ya punya anuan sendiri, yang blok ini punya kelompok sendiri. Engkau sih ngaji dek ini gak gelem ngaji dek ini. Apa itu? Yang ikut jamaah ini tidak mau ikut yang ini, yang ikut majelis ini tidak mau hadir majelis ini. Apa ini? Siapa yang mengajari kita seperti itu? Cari guru yang banyak, hadirin, belajar kepada ulama yang banyak. Mungkin apa nggih? Imam Bukhari itu katanya gurunya 1000. Imam Bukhari itu gurunya 1000. Di mana beliau mendengar ada seorang syekh, didatangi, ambil hadis, ambil ilmu. Oh, di sana ada, berangkat lagi, ambil ilmu, ambil hadis. Tidak pandang bulu apakah lebih muda atau lebih tua dari beliau. Ya, itu Imam Bukhari. Imam Bukhari. Siapa tidak tahu Imam Al-Bukhari? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang punya kitab Sahih Al-Bukhari, as-sahul kutub ba'dal Quran. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Gurunya 1000 kurang lebih. Artinya ayo kita ngaji kepada siapapun, monggo. Janganlah blok-blokan, jangan jamaah ini tidak mau ke jamaah itu, jangan. Ayo hadiri semua majelis yang baik. Gini apa nggih? Hadiri semua majelis yang baik. Ya. Ada apa kita terkotak-kotak, terpisah-pisah hanya gara-gara warna jaket gak bodoh? Ya. Majelis iki jaketnya warna iki, sing iki warna iki, ketemu di dalan, hah? Ya apa? Bengkerengan, gegeran. Majelis
Katanya di majelis diajarkan akhlak, di majelis diajarkan adab. Kenapa di jalan seperti itu? Ketemu yang lain karena jaketnya tidak sama, ya kan? Lalu Anda bermusuhan dengan saudara Anda, la haula wala quwata illa billah. Tadi toreh dak para jamaah cek blok-bloken. Engki, paham ki? Paham nggak? Di masjid ini panjenengan hadir, alhamdulillah. Di masjid yang sana hadir, alhamdulillah. Kiai fulan ambil ilmunya, Ustadz fulan belajar, Habib fulan ambil ilmunya, ambil semua. Khudil hikmah, ya, sampai ada yang mengatakan khudil hikmah walau min famil khinzir. Seandainya ada babi, ngapunten nggih, seandainya ada babi bisa ngomong ilmu, ada babi bisa mengucapkan hikmah, ambil itu walaupun dari mulutnya babi. Seandainya, artinya ayolah, kesempatan ini hadirin. Teman-teman yang muda-muda ini, Masya Allah, jadilah Anda pemuda Ashabul Kahfi, ya, kawan-kawan yang muda-muda ini jadilah pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimana Ashabul Kahfi? Berjuang untuk agamanya, untuk imannya, tidak tunduk kepada penguasa yang zalim, ya kan, sampai mereka meninggalkan tempat tinggalnya, bersembunyi di gua, ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Kenapa mereka sampai ke gua itu, ditidurkan 309 tahun? Karena mereka ingin menyelamatkan akidahnya, ingin menyelamatkan imannya. Kunu ashabal kahf, jadilah kita seperti ashabul kahfi. Pemuda 7 orang dalam riwayat dengan 1 ekor anjing yang namanya Qitmir. Jadilah pemuda-pemuda ashabul kahfi. Demikian pula kawan-kawan, teman-teman yang muda-muda ini, jadilah seperti ashab Badr. Ashab Badr, pejuang-pejuang perang Badr. Perang Badr itu para jamaah yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Itu sahabat kebanyakan syabab, pemuda. Syabab, pemuda semua, hampir semuanya pemuda yang membela Rasulullah, yang berperang bersama Rasulullah. Syabab adalah anak-anakmu muda. Jadi teman-teman yang muda-muda ini, ayolah bangkit, ya, perjuangkan agama ini, bela agama ini, bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjung tinggi iman dan Islam kita, terutama ini para pemuda ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan sangat bangga, bungah Kanjeng Nabi, senang Kanjeng Nabi kalau melihat ada anak muda yang semangat ibadah, muda semangat qiyamul lail, muda ilmunya luas, muda senang beramal soleh, senang Kanjeng Nabi, bunga Pak Kanjeng Nabi, ongkuan, ya, sampai beliau mengatakan di antara 7 golongan yang besok akan dinaungi di bawah arsy-Nya Allah, siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang giat ibadah kepada Allah, pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah, dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini pemuda-pemuda ini, ya, yang laki, yang perempuan semuanya, dan bapak-bapak semuanya, insya Allah menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jangan mengatakan tobat nanti saja, ketika sudah umur 60 baru saya tobat, jangan, ya. Maka beliau mengatakan di sini, apabila Anda terjatuh dalam satu kemungkaran, satu keharaman, fatub ilallah, langsung cepat-cepat istighfar, tobat sama Allah, tobat kepada Allah. Jangan tunda Pak, jangan tunda, ya. Malah seharusnya, ya, apabila kita ini melakukan satu kesalahan, ya, satu maksiat, itu cepat-cepat tutup dengan amal soleh. Paham gak? Cepat-cepat tutup dengan amal baik, gitu loh. Nabi bersabda, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
ikutkanlah amal jelek itu dengan amal baik, maka akan menghapus amal jelek tersebut. Contoh, mungkin tadi kita siang atau sore melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Anda sholat berjamaah di masjid, ya kan? Ikut berjamaah di masjid, insya Allah dosa tadi itu dihapus sama Allah, dihapus sama Allah. Ya, walaupun ada pendapat dari ulama, itu yang dihapus adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Yang kecil-kecil dihapus sama Allah dengan amal soleh. Tapi kalau dosa besar harus taubat, nggak cukup dengan beramal soleh, harus taubat kepada Allah. Tapi kalau dosa kecil, para jamaah, itu katanya bisa dihapus dengan kita beramal soleh. Ya. Maka dalam riwayat, orang kalau sholat, ya kita berdiri kan, sholat itu seakan-akan dosa kita ditaruh di atas kepala. Apa kayak orang apa yang Madura nyokon gitu, kayak jualan apa itu, pakai kepala itu apa namanya? Dia di kepala? Hah? Apa bahasa Jawanya apa? Nyuwun, nah? Iya, orang kayak jualan apa? Jualan apa yang ditaruh di kepala biasanya itu? Apa? Cenil. Bukan cendil lah anak tikus. Cenil ya, atau jualan apa ya biasanya ya? Ya Allah, apa yang biasanya di itu? Suwun. Ya, itulah pokoknya ya. Jadi itu kan kalau gerak, misalnya orangnya gerak kan bisa jatuh itu. Ya, makanya harus seimbang ya, harus seimbang. Jadi kalau kita sholat, itu dosa kita itu kan ditaruh di atas kepala kita kayak orang nyuwun tadi itu. Maka begitu panjenengan ruku, Allahu Akbar, kan gerak nih, itu jatuh. Sami Allahu liman hamidah, gerak lagi, jatuh lagi. Dosanya itu loh gugur. Sujud, Allahu Akbar, jatuh lagi. Terus begitu. Nah, ini kan berapa gerakan kita dalam 4 rakaat tadi. Maka begitu salam, dosanya sudah habis, sudah digugurkan oleh Allah. Itu sholat, belum amal yang lain ya. Tapi bukan terus kalau gitu beb tak buanter no bisa ya. Hah? Biar yang jatuhnya apa banyak gitu. Jadi kalau sujud langsung wus gitu ya, ya jangan, biasa aja sholat seperti biasa. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Wudu ya, panjenengan pernah dengar kan hadis kalau orang wudu itu air yang dipakai wudu tadi akan membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh itu. Mata ini, mata di wajah ya, mata, hidung, mulut. Ini waktu kita basuh muka ini, berwudu basuh muka, loh itu dosanya katut hadirin. Paham ya? Sampai tetes terakhir dari air wudu. Tangan, kan kita pasti basuh tangan sampai siku, kaki, itu keluar semua dosanya itu. Alhamdulillah. Tapi ini kata ulama as-shaghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ketika kita berwudu habis, sholat habis, sedekah habis. Tapi kalau dosa besar katanya harus bertaubat kepada Allah, harus bertaubat. Okay. Ada cerita, ada satu orang di zaman Nabi SAW ya, orang ini jualan jualan kayak kurma atau gandum gitu ya, makanan pokok lah. Suatu saat ada pembeli perempuan ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa ya, ketika istri kita mau belanja ke pasar, jangan sendirian, harus ada yang apa ya, ngawal, nemeni, maksudnya bukan pakai pengawal enggak ya, maksudnya ya nemeni anaknya atau mungkin Anda suaminya. Lu kenapa? Karena perempuan, kita bukan
merendahkan kaum wanita, enggak ya. Artinya perempuan kan gampang digoda gitu loh, mudah untuk digoda atau apa ya, dilecehkan lah. Apalagi sekarang ini ya, pasar lah jadi satu semua, uyel-uyelan. Bisa aja orang pura-pura tidak sengaja nyenggol istri kita, apa tidak cemburu kita. Atau gini aja, yang belanja sampean, yang belanja di pasar suaminya, halo, loh kok meneng sampai nih? Loh sampean yang belanja ke pasar, ayo. Dari mana? Ya sampean yang belanja siapa ini? Istrinya? Bukan sampean, enggak. Kalau saya di rumah saya yang belanja. Loh tak pernah tanya sampean? Saya yang belanja. Jadi istri saya tinggal berikan ini di WA, nanti saya keluar, ya saya yang belanja. Yo kadang ke pasar ya saya sendiri. Loh kenapa? Tidak boleh. Loh kok heran sampean? Loh masa ustadz masuk pasar? Loh ada apa? Kita ngecok ah, tak nyopet tuh. Kita mau belanja ke pasar, boleh nggak? Loh enggak betul, saya kalau di rumah yang belanja itu saya. Loh sampean nggak percaya iki? Ya apa sih? Ibu-ibu percaya enggak? Dari mana kok percaya sampean? Enggak pernah ke rumah saya kok. Engki Pak. Loh karena ya itulah keadaan sekarang ini, bagaimana pasar seperti itu ya. Seandainya istri kita yang belanja, jangan sendirian, barengi atau bawa anaknya, khawatir terjadi sesuatu gitu loh. Baik, kembali kepada cerita tadi. Ada pembeli perempuan ya beli apa, nawar-nawar kurma atau apa gitu ya. Subhanallah, waktu si perempuan tadi itu nawar-nawar, kok yang penjual ini menurut timbul kayak syahwat gitu ya. Laki syahwat sama perempuan normal, tapi kan ada tempatnya. Kalau itu perempuan yang bukan mahramnya ya dosa kan gitu. Yang tidak normal itu laki syahwat sama laki, lah itu tidak normal ya kan. Makanya saya tidak bisa terima kalau ada kiai atau oknum ya, saya bilang oknum kiai, oknum ustadz atau siapapun oknum ya, jangan salah paham, lalu salaman dengan santri perempuannya, salaman dengan jamaah perempuannya, semuanya bebas, lalu mengatakan oh saya kalau lihat perempuan kayak lihat tembok aja nih. Ini tidak normal namanya. Paham sampean Pak nggih? Satu, tidak normal. Yang kedua, dia mengajarkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sejak kapan dibolehkan laki-laki salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya? Bukan anak TK ini, sudah SMA, santrinya sudah besar-besar, sudah jamaah ibu-ibu salaman bolak-balik, tabarukan jadi ini. Masa saya tabarukan begitu? Loh katanya Rasulullah pernah salaman sama perempuan ketika baiat. Hadza buhtanun azim. Itu kebohongan yang jelas, kebohongan yang besar. Ketika ada orang, tolong dengarkan baik-baik, ketika ada orang oknum tadi mengatakan tidak apa-apa salaman sama perempuan karena Nabi bersalaman dengan perempuan ketika baiat, itu adalah dusta besar kepada Rasulullah. Jadi ngaki Pak. Siti Aisyah sendiri mengatakan, Siti Aisyah istrinya Nabi yang lebih tahu tentang Nabi daripada anda. Apa kata Siti Aisyah? Kana Rasulullah la yusafihun nisa. Nabi tak pernah salaman bendeng bine. Nabi tak pernah salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tak pernah. Lalu siapa yang berani mengatakan Nabi berjabat tangan dengan perempuan ketika baiat? Hukum si kemah. Hadis yang mana yang dibawa itu? Tunjukkan kepada kita. Hati-hati. Berbohong atas nama Rasulullah tempatnya neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Yang berbohong atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya dalam neraka jahanam. Tolong diperhatikan baik-baik. Saya tidak menyinggung siapapun, saya tidak menyebut nama, saya mengatakan ada oknum. Kalau ada oknum yang mengatakan seperti itu tidak benar hadirin. Kapan Nabi pernah bersalaman sama perempuan yang bukan mahramnya?
yang repot itu apa? Dianggap tokoh, iya kan? Dianggap ulama, kan ditiru nanti sama orang. Oh berarti gak apa-apa, berarti tak apa-apa. Itu ustadznya tuh di pengajian yo salaman mbek wedok, yo gak apa-apa. Malah ono sing cipiku apa yo. Loh, kan diikuti sama orang-orang. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Kalau orang awam, orang tidak akan mengikuti karena orang awam. Tapi ini masalahnya disebut tokoh gitu loh, disebut ulama, oknum tadi. Ternyata kok seperti itu, salaman sama jamaah perempuannya. Loh, ini orang awam melihat, oh berarti gak apa-apa ini. Paham ya? Berarti tidak apa-apa. Akhirnya lebih banyak mafsadah, lebih banyak kerusakan yang terjadi. Hadirin, tolonglah jangan apa ya, jangan kurang ajar kepada Rasulullah untuk menguatkan nafsunya tadi pakai dalil yang seperti itu. Dari mana itu dalilnya? Kapan Nabi salaman sama perempuan ketika baiat? Di kitab apa itu? Sebuah orang lagi, mohon maaf, sampean yang rokokan, yang suka rokokan itu, ojo adik dalil-dalil pak ya. Saya tidak menganjurkan rokok, enggak. Kalau seandainya sampean rokokan, saya tidak menganjurkan. Jangan lalu kemudian pakai dalil yang aneh-aneh. Maaf, sampai ada yang ngomong gini loh, oh iya saking di zaman Nabi gak ada rokok, kalau zaman Nabi ada rokok, Nabi akan rokokan. Jadi ini ya apa sampean? Kira-kira omongan begini kurang ajar apa enggak kira-kira? Saya tidak bahas hukumnya rokok. Wes ini hukum rokok kita kesampingkan dulu lah. Kesampingkan hukum rokok. Cuma bahasanya orang itu mengatakan saking gak ono di zaman Kanjeng Nabi. Le ono ya Nabi rokokan. Loh, ya apa sih? Paham ya? Berarti kan seakan-akan dia bagaimana itu kepada Rasulullah? Paham maksud saya? Jangan tanya hukumnya rokok sama saya, jangan. Tanya sama yang rokokan aja ya. Loh, berani ngomong begitu untuk menguatkan, maksudnya menguatkan apa ya, pendapatnya bahwa gak apa-apa iki. Ono zaman ini Kanjeng Nabi, Nabi rokokan. Ya Allahu Rabbi, ainal adab ma'a Rasulillah. Kemana adabah? Mana akhlaknya kepada Rasulullah? Kok berani mengatakan seperti itu? Ya. Paham gak para jamaah? Kok rotok tegang ini modelnya ya, atau serius sampean ini. Tapi alhamdulillah jamaah ada yang rokokan ini nggih. Betul enten nggih sing rokokan nggih? Nggih sakniki. Ki semangken di masjid ada saya rokok. Lek mulai wallahu a'lam. Alhamdulillah saya senang ini jamaah ada yang rokok di sini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ya Allah. Saya kadang ngomong begini, orang rokokan tiap hari suruh kurban tandi bese. Orang rokok tiap hari tapi disuruh kurban mengatakan tidak punya uangnya tidak cukup. Loh, padahal anda rokokan satu hari 10.000 misalnya. Saya tidak tahu berapa harganya rokok. Pinten? Oh macam-macam gitu. Ya enggak, 10.000 ada harganya rokok 10.000? Ada. Yang 5.000? Gak kano sing cap kecoa atau cap opo gitu, enggak ada ya, yang murah-murah gitu. Wes anggapan 10.000 hadirin. Ya maaf lo ya, saya bukan niat apa-apa. Kita ngajak berpikir bersama. Ya. Misalnya, sampai rokokan yang 10.000 setiap hari, misalnya ini 10.000 tiap hari. Berarti kalau sebulan berapa? 300.000. Oke. Berarti setahun kali 12. Kenapa? 3.600.000. Leres? Nah, sekarang saya mau tanya, duit 3.600.000 kalau dipakai kurban beli kambing cukup apa enggak? Cukup bu, ibu-ibu bentar. Cukup bu ya? Cukup. Mungkin bisa 2 ekor mungkin? Satu ya. Oke. Artinya begini hadirin. Artinya saya sekarang kan anda sudah tahu hitungannya. Artinya begini. Orang yang rokokan
berarti dia mestinya setahun bisa kurban, kan begitu. Loh, tapi anehnya orang yang rokokan tiap hari, kadang 2 pak tiap hari, yuk gak kurban. Alasannya ketika kurban tandi beseh. Loh, ditanya, "Sampai kalau rokokan kok ada uang?" Kita oning mak beda bayar rezeki kan. Lek ge rokok kok ono ae rezeki kan. Ya opo sih? Subhanallah. Nah, jadi saya berharap ini bapak-bapak ini berjanji ini, kalau bisa berjanji sampean yang rokok-rokokan ini ya, tahun depan harus kurban. Ya nopo sampean? Oh, tak kira bongal. Ayo janji sampean. Loh, karena kan logikanya pas ini. Kalau sampean berhenti rokok setahun saja, kan sudah bisa kurban tahun depan. Dengan perhitungan tadi ya. Waduh, 10.000 sulit, Beb. Ya 5.000 tiap hari sampai nabung. 5.000 nabung, berarti 2 tahun bisa kurban. Ya, betul kan? Hitungannya sudah jelas. Jadi rokokan separuh, yang separuhnya ditabung 5.000 buat kurban. 2 tahun berarti bisa. Loh, kan jadi tanda tanya besar. Kenapa puluhan tahun kita rokokan tapi tidak bisa kurban? Ya, ditakoni, wis kurban, sampun kurban perasaan. Kurban perasaan, kabi bisa kurban perasaan. Ya napa? Insyaallah saya husnudzon, saya berbaik sangka ini yang hadir ini insyaallah kurban semua nggih. Kok tak jawab sih ini? Kurban sedaya nggih? Kurban apa? Malah ditulisi depan rumahnya, ditulisi menerima daging kurban. Saya kira ini menyalurkan, enggak, menerima daging kurban. Oh, dul gemek iki. Jadi menerima, maksudnya kepingin nerima tok, enggak pengen kurban. Ya Allah. Ya. Nah, sekali lagi, hati-hati adab akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oke? Jangan alasan tadi macam-macam untuk menguatkan pendapatnya, ya, sampai berani mengatakan seperti tadi. Ya, Rasulullah katanya salaman sama perempuan, di mana itu? Kalau ada rokok zaman Nabi, Nabi ya rokokan, anak kurang ajar ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah ya. Jaga adab, jaga akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada cerita. Ketika si perempuan tadi datang ke toko tadi mau belanja, yang laki-laki kok timbul syahwat, nafsu. Lalu bilang kepada pembeli tadi, kalau bahasa kita, "Mbak, kalau mau yang lebih banyak pilihannya di dalam." Itu diajaklah masuk ke dalam. Ternyata di dalam dilecehkan. Gitu hadirin. Sepuluh orang lagi, ikut teguk. Cuma satu aja, tidak sampai diperkosa, gitu aja. Tidak sampai diperkosa, tapi dipegang sudah, diteguk macam-macam. Hanya perempuan itu pergi. Perempuan itu lari pergi. Nah, si penjual ini menyesal dia, nyesal. Ya Allah, kok bisa saya berbuat itu? Ya biasa orang kan begitu ya. Penyesalan itu masa datang di awal, masa nyesal terus melakukan? Enggak, melakukan dulu baru menyesal. Ya, penyesalan itu belakangan. Nyesal dia. Oh, kok bisa saya memegang perempuan yang tidak halal gitu loh. Nah, waktu itu Rasulullah ada di masjid. Dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid, maksudnya dia ini mau mengutarakan unek-uneknya tadi gitu loh, karena tadi berbuat sesuatu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hancur saya ya Rasulullah, hancur kanjeng Nabi, binasa saya Rasulullah." Gitu. Loh, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, insya Allah Nabi tahu maksudnya orang itu datang. Nabi tahu, Nabi tahu perbuatannya, tahu Rasulullah. Cuma karena itu banyak orang, maksudnya Nabi kon menengo gitu loh, diem, tidak usah cerita. Coba bagaimana cintanya Nabi kepada umat. Jangan sampai dia keperucut omongan mengatakan Nabi saya begini, kan orang lain tahu akhirnya. Paham Pak nggih? Jangan malah menyebarkan. Maksud Nabi bis menengok, diam. Tapi dia tetap, "Ya Rasulullah, saya hancur ya Rasulullah, saya binasa Rasulullah." Loh, itu Nabi setengah gak ngereken orang itu. Nabi setengah gak ngereken. Maksudnya
kamu diem gitu loh. Walaupun tidak ngomong, Nabi sudah tahu kan maksudnya, tahu pasti Rasulullah, tapi tetap dia sama Nabi nggak direken ya. Akhirnya datang waktu sholat, kalau tidak keliru sholat duhur waktu itu, datang waktu sholat duhur, termasuk orang tadi ini yang berbuat yang tidak baik tadi ya. Setelah sholat, kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada sahabat, lalu Nabi bertanya, mana tadi orang yang datang tadi? Mana tadi yang nanya-nanya tadi? Di belakang. Ana ya Rasulullah. Iya, kata Nabi, kamu sholat tadi bersama kita? Ikut jamaah sama kita? Engki kanjeng Nabi, saya ikut berjamaah. Ketahuilah Allah telah memaafkan dosa kamu. Allah telah memaafkan dosa kamu. Kenapa? Karena barusan ini turun ayat firman Allah, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ini syahidnya di sini. Dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan, akan menghapus dosa-dosa. Maka Nabi tanya, kamu sholat nggak tadi sama saya? Sholat. Dosa kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu ayat tadi untuk orang ini saja apa untuk semuanya? Ya, tapi kan sebab turunnya kan karena itu, sebab nuzulnya itu loh. Apakah ini untuk dia seorang atau untuk semuanya ya Rasulullah? Nabi mengatakan, bal linnasi kafah atau kamakol, untuk semua manusia, untuk semuanya, semua kalangan. Artinya ketika Anda berbuat satu kemaksiatan, langsung tutup dengan kebaikan, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kak Dinto termasuk kemuliaan jadi umatnya Kanjeng Nabi. Syukur Pak, ya Allah, bersyukur kita kepada Allah ya. Ongkuan nih. Bayangkan ya, apa kalau jadi umat Bani Israel ini? Bagaimana Beb umat Bani Israel ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka berbuat maksiat, dalam riwayat itu di dahinya tertulis hadirin. Maaf, di batuknya ini ada tulisannya. Jadi setiap orang ketemu, kelihat dia, mesti kelihatan ini. Oh, kamu baru berbuat ini ya, kamu berbuat ini ya. Ketemu. Ya, sampai bayang no kalau kita jadi umat Bani Israel, posak nih Pak, ubah ini, apa aja sih dilakoni. Gini apa nggih? Mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, posak, apa saja yang kita lakukan. Tapi kan tidak, nggak ada tulisan di batuk kita, nggak ada. Itu rahmatnya Allah, itu kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jadi umat Bani Israel, berat hadirin. Kalau mereka mau bertobat katanya, ya Bani Israel kalau mau tobat, bagaimana jalannya? Faqtulu anfusakum, kata Allah, bunuhlah diri kalian. Jadi syaratnya tobat untuk Bani Israel dibunuh. Yang baik membunuh orang yang jahat, gitu loh. Yang soleh membunuh orang yang toleh. Itu syarat taubatnya. Nah, sehingga di dalam tafsir disebutkan itu pernah satu hari ya, dengan cara seperti itu, karena sudah syarat tobat itu harus dibunuh. Satu hari katanya yang mati 70.000 orang. Karena syaratnya begitu. Ketika ada orang mau tobat, itu syaratnya tobat. Itu syaratnya tobat. Nah, akhirnya waktu itu orang-orang datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bagaimana kalau yang berbuat dosa itu saudara kami? Masa kami mau bunuh saudara kami? Tak tega. Masa kami mau membunuh saudara kami? Ya, akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, bagaimana caranya? Maka Allah menurunkan awan. Ya, jadi ini orang yang mau dibunuh, disiapkan tempat ya yang mau dibunuh tadi itu, nanti turun awan.
yang agak gelap gitu, sehingga kita tidak melihat orang ini. Nah, jadi walaupun ini saudaranya gak ketok karena turun awan, bunuh, jet, mati kabeh, nanti awannya naik lagi ke atas. Nah itu begitu awan naik, yang mati 70.000 orang. Satu hari terbunuh 70.000 orang. Karena itu syarat untuk bertaubat. Faktulu anfusakum, kata Allah, bunuhlah diri kalian. Berat. Tapi kita umat Rasulullah tidak ada syarat bertaubat harus bunuh diri. Tidak ada. Taubatan nasuha, penyesalan, niat tidak balik lagi, begitu ya. Dicabut itu maksiatnya, cabut ya, itu kemungkarannya, azam tidak mau balik lagi, menyesali perbuatannya, sudah. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, balik no, paham gak? Kalau berkaitan dengan hukukul adamiyin, kembalikan haknya orang, sudah. Tidak harus bunuh dia, tidak ada. Jadi kita ini jadi umat Rasulullah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, ini bacaan sudah diijazahkan oleh guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Ali Drus. Itu minimal Anda baca 7 kali dalam satu hari. Baca berapa kali? 7 kali dalam satu hari. Ini bacaan ya, monggo dibaca bersama-sama ya, saya tuntun ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca minimal 7 kali dalam sehari untuk menunjukkan syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah. Insyaallah kita dijauhkan dari segala macam kemaksiatan, kemungkaran. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menerima kebenaran, mau menerima nasihat. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang mulia. Dijauhkan hati kita dari penyakit sombong, hasud, iri, dengki, riya, dan semua penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.